Pak Ramli, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Pak Ramli, mungkin Anda bisa menilai dari perspektif yang lain ya, karena juga sebagai guru. Jadi sebenarnya seperti ini, Mas. Proses ini, sebenarnya kalau kita melihat sisi keadilan, kita justru bisa saja, kalau misalnya berada di posisi yang lebih tua, kita akan merasa tidak adil kalau usia tidak diperhitungkan. Pernyataan yang tidak masuk akal ya. Dikatakan kalau melihat sisi keadilan di posisi yang lebih tua merasa tidak adil kalau usia tidak diperhitungkan. Tidak adil kalau dia tidak dapat perlakuan khusus. Jadi adil kalau dia dapat perlakuan khusus. Aduh, itu namanya bukan adil. Itu namanya curang, diskriminasi. Adil itu apa? Adil itu semua pihak dapat perlakuan sama. Bayangkan, kalau definisi adil adalah mendapat perlakuan khusus, maka adil itu tidak akan ada. Adil itu tidak akan ada. Itu hanya omong kosong. Yang kiri dapat perlakuan khusus, yang kanan bilang tidak adil. Yang kanan dapat perlakuan khusus, yang kiri bilang tidak adil. Tapi itulah pemikiran Pak Ramli. Makanya di akhir video dia menegaskan, jadi kalau dilihat dari sisi keadilan, semuanya merasa tidak adil. Pasti. Jadi kalau melihat dari sisi keadilan, semuanya merasa tidak adil pasti. Kalau saya tidak dapat perlakuan khusus, maka tidak adil. Ini adalah definisi yang egois. Inikah definisi adil versi Pak Ramli, seorang guru, bahkan ketua ikatan guru? Beda dengan PBDB menurut nilai UN. PBDB menurut nilai UN tidak memberikan perlakuan khusus pada siapapun. Masalahnya begini loh, yang mendaftar sekolah negeri lebih besar dari kapasitas. Bagaimana menentukan siapa yang diterima? Berdasarkan gender, ras, agama. Itu diskriminasi. Yang tidak diskriminasi kalau berdasarkan prestasi. Karena ini sekolah bicara akademik, maka prestasi akademik. Prestasi akademik apa yang pantas dijadikan acuan? Nilai UN. Karena berlaku nasional, setiap siswa dites, dan dites dengan soal yang sama. Ini bukan memprioritaskan golongan tertentu atau siswa tertentu. Setiap siswa diperlakukan secara sama, sama-sama dites. Nilai UN itu hasil dari perlakuan seragam. Siapa saja asal mau usaha bisa. Yang miskin rajin belajar bisa. Contohnya Hafid mendapat nilai UN sempurna pada tingkat SMA. Yang kaya rajin, bisa. Yang miskin malas, tidak bisa. Yang kaya malas, tidak bisa juga. Disclaimer ya, manusia berpikir salah itu hal yang wajar, bukan perbuatan jahat. Tapi saya juga mau membuktikan satu hal yang banyak orang salah persepsi. Guru bisa salah. Di sini kita bicara pemikirannya. Apa yang diajarkan? Bukan cuma guru, tapi siapa saja bisa salah. Selama dia itu manusia. Bahkan orang yang sangat Anda hormati, kagumi, junjungan Anda juga bisa salah. Jadi, apa yang dikatakan manusia, termasuk junjungan, jangan ditelan mentah-mentah. Pakai otak kamu. Pikir, apakah dia benar atau salah.
kita dengar alasan Pak Ramli lainnya. Sebenarnya kalau kita melihat sisi keadilan, kita justru bisa saja kalau misalnya berada di posisi yang lebih tua, kita akan merasa tidak adil kalau usia tidak diperhitungkan. Oke. Karena merasa saya ini tertinggal ketika masuk SMP, dari SMP ke SMA misalnya, dari SD ke SMP, dia tertahan masuk sekolah karena faktor ekonomi. Misalnya ya, dia harus membantu orang tuanya dan sebagainya. Oke, intinya Pak Ramli mengatakan PPDB menurut usia lebih tua untuk menolong yang miskin. Mirip dengan pernyataan Pak Doni. Di sini Pak Ramli menjelaskan mengapa miskin itu tua. Karena miskin harus membantu orang tua sehingga sering tidak naik kelas, sehingga dia menjadi tua. Berarti siswa ini adalah tulang punggung keluarga. Jam kerja mereka juga panjang, sehingga mereka tidak fokus sekolah atau bahkan sering bolos. Mereka terpaksa harus bekerja, karena tanpa itu keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, makanan. Kalau kondisinya demikian, ya ini beda kasus. Kalau PPDB memberi kesempatan kepada siswa pekerja ini, pertanyaannya, apakah mereka mengambil? Tidak mungkin. Kalau sekolah, mereka tidak bekerja. Artinya penghasilan keluarga berkurang. Keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Orang tuanya, adik-adiknya tidak bisa makan. Ya, tentu siswa ini akan memilih bekerja daripada sekolah. Untuk apa mengganti PPDB 2019 berdasarkan nilai UN menjadi PPDB berdasarkan umur lebih tua kalau tujuannya mau menolong siswa pekerja? Kemudian untuk masuk SD, dia belum mampu karena dia tidak punya kemampuan melobi-lobi misalnya sekolah ya. Misalnya, bagaimana melobi pihak sekolah supaya anaknya diterima sebelum usianya. Ya? Karena kan pada saat SD itu ada batasan usia sebenarnya. Tapi nanti beberapa tahun terakhir ini pemerintah pusat ketat bahwa usia di bawah 6 tahun sama sekali masuk SD. Ya, dulu-dulu orang tua yang dekat dengan kepala sekolah, dekat dengan guru, punya akses masuk ke sana. Ya. Kemudian, kenapa tidak kita memberikan kesempatan lebih kepada mereka yang lebih tua, yang sudah menunggu lama untuk bisa berproses seperti itu. Jadi kalau melihat dari sisi keadilan, semuanya merasa tidak adil pasti. Pak Ramli mengatakan yang miskin dan belum cukup umur tidak bisa masuk SD. Sedangkan yang kaya walaupun belum cukup umur bisa masuk SD karena melobi pihak sekolah. Untuk apa sih Pak Ramli mempersoalkan sekolah belum cukup umur? Sekolah terlalu dini itu berdampak buruk bagi anak, apalagi kalau mental anak belum siap. Banyak artikel yang menyatakan ini. Salah satunya bisa dilihat di tempo.co. Yang mau sekolah belum cukup umur, ya biarkan saja. Yang rugi mereka kok. Apa? Mau menyalahkan anak sekolah belum cukup umur? Jadi mereka pantas tidak lolos PPDB 2020 yang berdasarkan usia lebih tua. Lah, seandainya itu salah, itu juga bukan salah si anak. Wong anak waktu masuk SD baru umur 6-7 tahun, mau dipersalahkan apa sih? Apa? Mau menyalahkan anak sekolah belum cukup umur melanggar aturan? Kata Pak Ramli, tapi nanti beberapa tahun terakhir ini pemerintah pusat ketat bahwa usia di bawah 6 tahun sama sekali tidak bisa masuk SD. Berarti menurut Pak Ramli masuk SD umur 6 sesuai aturan dong. Masuk SD umur 6. SD 6 tahun tambah SMP 3 tahun, total sama dengan 9 tahun. Kalau selalu naik kelas, maka SMA 1 sama dengan umur 6 ditambah 9, sama dengan umur 15. Berarti anak umur 15 tidak salah dong, tidak melanggar aturan. Seharusnya lolos PPDB 2020 dong. Tapi faktanya,
Umur 15 tidak ada yang lolos PPDB 2020. Kita lihat website PPDB 2020. Seman 1 jurusan IPA. Usia termuda, 15 tahun 9 bulan 4 hari. Yang jurusan IPS bahkan lebih tua. Kondisi di Seman lainnya juga sama. Paling rendah itu 15 tahun 7 bulanan. Bahkan ada yang 16 tahun lebih. Anggaplah semuanya 15 tahun 7 bulan. Ada berapa anak yang karena umur ini tidak lolos? Yang 15 tahun, 15 tahun 1 bulan, 15 tahun 2 bulan, seterusnya sampai 15 tahun 7 bulan kurang. Ini kebijakan yang diskriminasi. Apa? Pak Ramli mau bilang mereka yang tidak diterima itu orang kaya. Yang usia 15 tahun 7 bulan itu orang kaya. Kita dengar pernyataan Ibu Ratu Yunita, penerima KJP, orang miskin. Anaknya usia berapa? 15 tahun 20 hari. Secara pribadi, anak saya dapat KJP ya, Pak Iman ya. Ya. Usia anak saya 15 tahun 20 hari. Apa? PBDB berdasarkan usia lebih tua secara terang benderang adalah diskriminasi. Kenapa cara ini dipakai? Kenapa cara ini dibela oleh Pak Ramli? Data usia minimum PPDB bisa teman-teman cek online. Untuk tahun 2020 bisa lihat di bagian statistik. Untuk tahun 2021 dan 2022 harus dilihat di bagian seleksi. Pilih sekolah dan lihat siswa urutan terbawah. Kalau kita bandingkan PPDB 2020 dengan tahun 2021 dan 2022, menunjukkan usia minimum yang meningkat. Ini menunjukkan kalau aturan diskriminasi ini semakin tahun semakin banyak korbannya. Semakin banyak siswa yang diperlakukan tidak adil. Apa? Ada lobi? Sekolah mana yang terima lobi, terima suap? Sebaiknya Pak Ramli katakan dengan jelas supaya tidak menjadi fitnah. Sudah bergabung ada Pak Jackson Simanjuntak, perwakilan dari orang tua siswa atau orang tua murid. Selamat malam Pak Jackson. Selamat malam, Mas. Baik. Pada waktu anak saya masuk SD itu, memang usianya baru 5 tahun 5 bulan. Oke. Dan saat itu ada sistem yang disebut dengan ujian masuk, Mas. Jadi semua siswa itu harus mengikuti ujian itu gitu. Jadi tidak hanya anak-anak yang usianya lebih tua, tapi anak-anak yang bisa lolos seleksi itu ya mereka diterima masuk gitu. Nah saat itu akhirnya anak saya lulus masuk SD dan ya itu berjenjang terus sampai SMP. Jadi siapa yang benar? Pak Ramli mengatakan melobi pihak sekolah, tapi nanti beberapa tahun terakhir ini pemerintah pusat ketat. Pak Jackson, di sekolah diadakan ujian masuk. Pak Ramli bicara aturan, Pak Jackson bicara aturan. Ya, kita lihat aturannya bagaimana.
Permendikbud nomor 51 tahun 2018, zaman Mendikbud Pak Muhadjir Effendi. Ini aturan untuk PBDB tahun 2019. Pasal 7 ayat 1 memang disebutkan usia masuk SD paling rendah 6 tahun. Tapi ayat 3 dan 4 ada aturan pengecualian. Anak usia 5 tahun 6 bulan boleh yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat dan kesiapan psikis. Rekomendasi psikolog atau dewan guru sekolah. Ayo, kita lihat Permendikbud yang terbaru. Nomor 44 tahun 2019, zamannya Pak Nadiem Makarim. Ini aturan untuk PBDB tahun 2020 ya. Pasal 5 isinya sama persis dengan pasal 7 Permendikbud Pak Muhadjir Effendi, termasuk juga aturan pengecualiannya. Kedua Permendikbud di atas mendukung pernyataan Pak Jackson. Anaknya dites itu sesuai aturan pengecualian. Tidak ada itu yang namanya melobi pihak sekolah. Dan juga tidak ada beberapa tahun terakhir ini pemerintah pusat ketat. Karena dua Permendikbud terakhir pun masih berlaku aturan pengecualian. Pak Ramli juga mengungkap alasan lain kenapa PBDB menurut umur lebih tua. Dikatakan Pak Ramli, kenapa tidak kita berikan kesempatan lebih kepada mereka yang lebih tua yang sudah menunggu untuk bisa berproses seperti itu? Memberikan pada yang menunggu lebih lama, apakah adil? Adil. Makanya ada sistem antrian. Pak Ramli juga menjelaskan bahwa yang miskin membantu orang tua, sehingga sering tidak naik kelas, sehingga menjadi tua dan menunggu lebih lama. Jadi menurut Pak Ramli, yang sering tidak naik kelas menunggu lebih lama. Ini pemikiran yang salah. Siswa sering tidak naik kelas bukan menunggu lebih lama. Jika masuk SD umur 6 dan selalu naik kelas, maka SMA 1 sama dengan umur 6 ditambah 9, sama dengan umur 15. Apakah artinya yang umur 16 menunggu lebih lama 1 tahun? Apakah artinya yang umur 20 menunggu lebih lama 5 tahun? Si umur 20 ketika dia berumur 19, mengapa tidak mendaftar masuk SMA? Apakah karena dia saat itu belum memenuhi syarat? Saat itu masih SMP kelas 2 atau SMP kelas 3 tapi tidak naik kelas? Kalau kondisinya demikian, si umur 20 bukan menunggu lebih lama, tapi memang belum memenuhi syarat. Dia bukan menunggu lebih lama dan tidak ada alasan memberikan prioritas kepadanya. Pikir. Selanjutnya ada Pak Indra Karismiaji, yang lagi-lagi juga menyatakan PBDB usia lebih tua untuk menolong yang miskin. Pak Ramli punya pemikiran, adil adalah kalau dapat perlakuan khusus. Pak Indra Karismiaji juga punya pemikiran tentang adil. Tapi kali ini mungkin banyak di antara kalian yang setuju dengannya. Bahkan menteri pun setuju dengan pemikiran Pak Indra Karismiaji. Padahal pemikirannya itu salah. Penasaran? Ayo, kita lanjut ke part selanjutnya. Berani berpikir. Berani berpikir.
berpikir, ya berani. Ya, berani berpikir.